Kinerja dan harga transfer. Pengertian penilaian kerja. Penilaian kerja merupakan proses sistematis yang dilakukan organisasi untuk mengevaluasi hasil kerja individu, unit maupun divisi berdasarkan pencapaian tujuan dan indikator yang telah ditentukan. Organisasi yang telah menetapkan desentralisasi dan divisionalisasi. Penelitian kerja tidak hanya terbatas pada individu, tetapi juga mencakup evaluasi terhadap pusat penanggung-jawaban yang menyangkut pusat biaya, pusat laba, dan pusat investasi. Kajian harga transfer. Supriyono 2000 halaman 416 menyatakan bahwa harga transfer dapat digolongkan menjadi dua, yaitu dalam arti luas, harga transfer meliputi harga pokok barang atau jasa yang ditransfer atas pusat penanggung-jawaban dalam perusahaan. Dengan demikian, pengertian ini juga meliputi semua bentuk alokasi biaya dari apartemen pembantu dan departemen produksi, dan harga jual produksi atau jasa yang ditransfer antara pusat laba. Sedangkan arti sempit harga transfer merupakan harga barang atau jasa yang ditransfer antara pusat laba dalam perusahaan yang sama. Hubungan penilaian kinerja terhadap harga transfer. Ada 3 pembahasan mengenai hubungan kinerja terhadap harga transfer. Yang pertama, pengaruh harga transfer terhadap ukuran kinerja. Menurut Pamungkas dan Riyadi 2008, harga transfer menjadi alat penting dalam mengukur laba antar divisi karena dapat mempengaruhi tingkat kontribusi masing-masing unit. Divisi yang berperan sebagai penjual akan mencatat pendapatan dari harga transfer, sedangkan divisi pembeli akan mencatatnya sebagai biaya. Oleh karena itu, harga transfer yang ditetapkan terlalu tinggi dan rendah akan menyebabkan penilaian kinerja yang biasa, terutama jika digunakan sebagai pemberian insentif atau evaluasi manajerial. 2. Keadilan harga transfer dan implikasi motivasi. Menurut Pramita 2015 menunjukkan bahwa metode harga transfer yang tidak tepat seperti penggunaan harga pasar yang dimodifikasi dapat merugikan divisi tertentu. Misalnya divisi penjual merasa dirugikan karena pengurangan biaya tidak mencerminkan realitas, sehingga laba yang dilaporkan menjadi lebih kecil dari semestinya. Ketidakadilan ini berdampak pada penurunan motivasi kerja dan persepsi ketidakadilan dalam sistem penilaian kinerja. Yang ketiga, harga transfer sebagai cerminan kinerja operasional. Dalam jurnal Budiarso dan Ponto 2019, pada perusahaan skala kecil, harga transfer digunakan untuk memastikan efisiensi operasional antar divisi. Ketiga, ketika metode yang digunakan sesuai seperti metode biaya penuh atau harga pasar, maka harga transfer dapat menjadi ukuran yang adil dan objektif dalam mengevaluasi kinerja unit usaha. Penilaian kinerja yang berbasis pada hasil laba seperti transfer memungkinkan manajemen untuk melihat kontribusi real setiap unit dalam menghasilkan nilai tambah bagi perusahaan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tujuan harga transfer. Anthony dan Govindrajan dalam FX Kimiawan Februari 2008 mengatakan bahwa harga transfer harus dirancang sedemikian rupa sehingga mendapat tujuan berikut ini. Yang pertama ada memberikan informasi yang relevan kepada masing-masing unit usaha untuk menentukan imbalan balik yang optimum antara biaya dan pendapatan perusahaan. Yang kedua, menghasilkan keputusan yang selaras dengan cita-cita maksudnya. Sistem harus dirancang sedemikian rupa sehingga keputusan yang meningkatkan laba unit usaha juga akan meningkatkan laba perusahaan. Yang ketiga, membantu pengukuran kinerja ekonomi dari unit usaha individual. Terus yang keempat, sistem tersebut harus mudah dimengerti dan dikelola. Selanjutnya beberapa kelemahan harga transfer negosiasi. Meskipun harga transfer negosiasi memiliki beberapa keunggulan, namun menurut Supriyono 2000, metode ini juga memiliki beberapa kelemahan. Kelemahan metode ini antara lain sebagai berikut. Ada metode negosiasi memerlukan waktu
perundingan antara manajer divisi yang lama. B. Metode ini cenderung menimbulkan konflik dan perselisihan antara divisi. C. Pada metode ini pengukuran kemampuan laba divisi sangat peka terhadap keahlian tawar-menawar antara manajer divisi. Terus selanjutnya D. Metode ini memerlukan waktu manajemen kantor pusat yang banyak untuk mengganti proses negosiasi dan sebagai mediator jika diperlukan. Nah, di sini saya akan memaparkan dari 3 pendekatan biaya. Yang pertama itu ada full costing. Nah, full costing itu adalah penentuan biaya penuh, di mana metode ini memperhitungkan semua biaya produksi, baik biaya tetap seperti sewa pabrik, penyusutan peralatan, maupun biaya variabel seperti kayak bahan baku, tenaga kerja langsung ke dalam harga pokok produksi. Nah, biaya overhead pabrik, baik yang tetap maupun variabel, juga termasuk dalam perhitungan. Tujuan full costing itu adalah untuk mendapatkan gambaran lengkap tentang biaya produksi untuk setiap unit produk, yang kemudian digunakan untuk menentukan harga jual dan pengambilan keputusan lainnya. Nah, yang kedua itu ada variable costing atau penentuan biaya variabel. Nah, di mana metode ini hanya memperhitungkan biaya produksi yang bersifat variabel ke dalam harga pokok produksi. Biaya tetap tidak dimasukkan dalam penentuan harga pokok produksi, tetapi diperlakukan sebagai biaya periode atau debit ke laporan laba rugi. Oke, yang ketiga itu ada harga transfer berdasarkan negosiasi, di mana harga yang disepakati melalui tawar-menawar atau perundingkan antara dua divisi atau pihak dalam suatu perusahaan. Misalnya tuh seperti divisi penjualan dan divisi pembelian. Proses ini berlangsung seolah-olah kedua divisi tersebut adalah entitas yang terpisah. Baik, di sini saya akan memaparkan materi tentang metode harga transfer. Nah, metode harga transfer itu ada 3. Yang pertama itu harga transfer berdasarkan harga pasar. Yang kedua itu harga transfer berdasarkan biaya. Yang ketiga itu harga transfer berdasarkan negosiasi. Nah, saya akan menjelaskan yang pertama dulu. Yang pertama itu harga transfer berdasarkan harga pasar. Nah, metode ini tuh menentukan harga transfer di mana barang atau jasa yang ditransfer antar pusat laba atau divisi dalam suatu perusahaan dinilai berdasarkan harga pasar yang berlaku. Prinsip dasarnya adalah harga transfer yang harus sama dengan harga yang akan dibayarkan jika produk tersebut dibeli dari atau dijual ke pihak eksternal pasar. Nah, yang kedua itu ada harga transfer berdasarkan biaya. Harga transfer berdasarkan biaya ini adalah metode penentuan harga suatu produk atau jasa yang ditransfer antara divisi atau etnis dalam suatu perusahaannya, di mana harga tersebut ditentukan berdasarkan biaya produksinya. Harga transfer itu dihitung menambahkan biaya produksi, baik biaya variabel maupun biaya tetap. Nah, yang terakhir itu ada activity based costing atau penentuan biaya berbasis aktivitas. Nah, metode ini tuh yang lebih baik atau lebih kompleks dalam membebankan biaya ke produk atau layanan berdasarkan aktivitas yang diperlukan untuk produksinya. Nah, perusahaan mengidentifikasi aktivitas yang berbeda yang dilakukan dalam proses produksi, mengumpulkan biaya untuk setiap aktivitas, dan kemudian membebankan biaya tersebut ke produk atau layanan berdasarkan konsumsi sumber daya untuk siap di aktivitas. Selanjutnya contoh soal. 1. PT Indomakan memiliki beberapa divisi. 2 divisi diantaranya adalah divisi minyak dan divisi nadel. Divisi nadel membutuhkan minyak goreng untuk memproduksi minyak instan, sementara divisi minyak merencanakan untuk menghasilkan minyak bimoli dengan kapasitas normal sebanyak 1000 kg. Dan taksiran biaya sebagai berikut: bahan baku langsung 5 juta, biaya tenaga kerja langsung 10 juta, biaya overhead 3 juta, biaya administrasi variabel 2 juta, biaya administrasi tetap 1 juta, biaya pemasaran variabel 3 juta, biaya pemasaran tetap 4 juta. Diasumsikan total aktiva yang dianggarkan untuk memproduksi minyak tersebut sebesar 100 juta dengan tingkat ROI-nya sebesar 20%, maka tentukanlah harga transfer berdasarkan biaya penuh, full cost, dan variable cost. Baik, langkah pertama
pertama kita menentukan harga transfer melalui pendekatan full costing. Langkah pertama kita melakukan perhitungan markup terlebih dahulu, yaitu biaya administrasi dan umum ditambah biaya pemasaran, itu 3 juta ditambah 7 juta, jadi total biaya non produksi 10 juta. Laba yang diharapkan 20% dari 100 juta, itu 20% dikali 100 juta, itu 20 juta. Terus total biaya non produksi ditambah laba yang diharapkan berjumlah 30 juta. Selanjutnya kita menentukan biaya produksi. Biaya produksinya itu 18 juta. Untuk biaya produksi kita mendapatkannya dari bahan baku langsung ditambah biaya tenaga kerja langsung ditambah biaya overhead, yaitu 5 juta ditambah 10 juta ditambah 3 juta, yaitu hasilnya 18 juta. Setelah kita mendapatkan hasil biaya produksi, kita bagi dengan jumlah dari perhitungan markup tadi, yaitu 30 juta dibagi 18 juta, yaitu 1,66 atau 166%. Langkah selanjutnya kita melakukan perhitungan harga transfer. Itu biaya produksi ditambah markup 18 juta ditambah 166% dikali 18 juta, itu 47.880 atau 47.880 per kilogram. Selanjutnya kita menghitung harga transfer melalui pendekatan variable costing. Caranya sama kayak pendekatan full costing tadi. Yang membedakannya di variable costing kita menghitung untuk biaya-biaya tetapnya saja. Langkah pertama kita menghitung markupnya dulu, itu biaya produksi tetap ditambah biaya administrasi dan umum ditambah biaya pemasaran tetap. Jadinya total biaya tetapnya itu 20 juta, 15 juta ditambah 1 juta ditambah 4 juta, yaitu 20 juta. Laba yang diharapkan 20% dari 100 juta, itu 20 juta. Jadi di total biaya tetap 20 juta ditambah laba yang diharapkan 20 juta, hasilnya 40 juta. Selanjutnya kita mencari biaya variabel. Untuk biaya variabel kita dapatkan dari biaya overhead ditambah biaya administrasi tetap ditambah biaya pemasaran tetap, itu 3 juta ditambah 3 juta ditambah 1 juta ditambah 4 juta, itu hasilnya 8 juta. Untuk biaya variabelnya 8 juta. Setelah kita mendapatkan biaya variabel 8 juta, kita bagi dengan hasil jumlah perhitungan markup tadi, itu 40 juta. 40 juta dibagi 8 juta 5 atau 500%. Selanjutnya kita menghitung perhitungan harga transfernya. Itu biaya variabel ditambah markup 8 juta ditambah 500% dikali 8 juta, itu 48 juta atau 48.000 per kilonya. Divisi elektrik adalah divisi pembuat komponen berupa transformer berkualitas tinggi yang menjual produknya kepada pihak internal maupun pihak eksternal. Data penjualan dari biaya pembuatan komponen tersebut adalah sebagai berikut. Harga jual per unit 320.000, biaya variabel per unit 168.000, biaya tetap per unit berdasarkan kapasitas 72.000, kapasitas normal 50.000 unit. Perusahaan memiliki divisi lain, yaitu divisi audio yang ingin membeli komponen tersebut dari divisi elektrik. Divisi audio saat ini membeli komponen tersebut dari luar dengan harga 320.000 per unit dikurang potongan kuantitas sebanyak 5%. Dari soal tersebut diminta yang A, diasumsikan bahwa pada saat ini divisi elektrik hanya menjual 40.000 unit komponen per tahun kepada konsumen eksternal. Jika divisi ini akan menjual kepada divisi audio, berapa harga transfer yang dapat diterima oleh kedua divisi? Yang B, diasumsikan bahwa pada saat ini divisi elektrik dapat menjual 50.000 unit komponen per tahun kepada konsumen eksternal. Jika divisi ini akan menjual kepada divisi audio, berapa harga transfer yang akan diterima oleh kedua divisi tersebut? Pertama itu, mari kita tentukan harga transfer minimum dari perspektif divisi penjual, dalam hal ini adalah divisi elektrik.
368.000 per unit untuk menutupi biaya variabel produksinya. Selanjutnya, kita akan melihat dari sisi pembeli, yaitu divisi audio, untuk penentuan harga transfer maksimum. Untuk divisi pembeli, harga transfer maksimum yang bisa mereka terima adalah harga yang tidak membuat mereka rugi atau lebih mahal dibandingkan membeli dari pasar eksternal. Maka rumusnya adalah harga transfer maksimum sama dengan harga pasar dikurangi potongan. Potongan di sini bisa berarti diskon yang mungkin didapatkan jika membeli dari internal atau efisiensi yang didapat karena tidak perlu mencari pemasok eksternal. Nah, dari perhitungan yang tertera dengan harga pasarnya 320.000 dan potongannya sebesar 5% dan harga pasar yaitu 5% dikali 320.000. Maka kita masukkan ke rumus harga transfer maksimum sama dengan 320.000 dikurangi 5% dikali 320.000, maka dapatlah hasilnya 304.000 per unit. Jadi harga transfer yang diterima oleh kedua divisi adalah antara 168.000 dan 304.000 per unit. Selanjutnya bagian B, yaitu penentuan harga transfer minimum bagi divisi penjual dengan kapasitas penuh. Ketika beroperasi pada kapasitas penuh, biaya tetap juga harus dipertimbangkan dalam penentuan harga transfer minimum karena divisi tidak memiliki kapasitas menganggur untuk menjual ke pihak eksternal. Maka rumusnya menjadi harga transfer minimum sama dengan biaya produksi variabel ditambah biaya tetap. Berdasarkan perhitungan, maka kita dapati 168.000 itu biaya variabel ditambah 72.000 itu biaya tetap per unit, maka hasilnya 240.000 per unit. Jadi dalam kondisi kapasitas penuh, divisi penjual setidaknya harus menerima 240.000 per unit agar tidak rugi dari biaya variabel dan biaya tetap yang relevan untuk unit tersebut. Kemudian untuk menentukan harga transfer maksimum dari divisi pembeli. Untuk divisi pembeli atau divisi audio, harga transfer maksimumnya tetap sama seperti perhitungan sebelumnya karena tidak ada informasi yang menunjukkan perubahan kondisi pasar atau potongan untuk divisi pembeli. Maka rumusnya harga transfer maksimum sama dengan harga pasar dikurangi potongan. Maka 320.000 dikurang 5% dikali 320.000, maka dapatlah hasilnya 304.000 per unit. Divisi pembeli tidak akan membayar lebih dari 304.000 per unit. Kesimpulan hasil dari pembahasan materi kelompok kami yaitu penetapan harga transfer memiliki penerapan yang sangat penting dalam penilaian kinerja, khususnya dalam organisasi yang menganut sistem desentralisasi dan divisionalisasi. Harga transfer yang digunakan dalam transaksi antar divisi secara langsung memengaruhi laporan laba masing-masing unit, sehingga berdampak pada evaluasi kinerja manajerial. Oleh karena itu, integrasi antar kebijakan harga transfer dan sistem penilaian kinerja sangat diperlukan agar proses evaluasi dapat berjalan secara adil, objektif, dan selaras dengan tujuan perusahaan.